Pemirsa, sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur dini hari tadi. Beberapa warga siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, Yang ambruk apa ya? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Berakas dapur. Semuanya. Semuanya ya? Semuanya Udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, banci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, masih soal gempa Pacitan, seorang pria Parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Naas, ia terjatuh dan halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke Puskesmas Ngadirojo, namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Pak Jokonya itu jatuhnya ke barat, jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuman jalan terus dia langsung gitu jatuh. Jatuhnya itu yang mendarat dulu ini ya, Bibirnya. jadi menghantam ke Lantai. Sangat terasa jangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan dan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya. Bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Pemirsa, dampak gempa Pacitan juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Akibat gempa, sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe. Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan Jumat dini hari. Atap bangunan roboh dan menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban yang terluka. Sementara kerugian ditafsir mencapai 70 juta rupiah. Akibat gempa itu, ini bangunan yang sudah tua ya, di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH dengan ini untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing. Sementara itu, pemirsa, akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo yang menerjang Pacitan, Jawa Timur, sejumlah rumah warga dilaporkan alami kerusakan. Warga juga mengaku siap mengungsi jika terjadi gempa susulan.
Jumat dini hari suasana di Pacitan, Jawa Timur mendadak genting. Penyebabnya adalah gempa berkekuatan 6,4 magnitudo. Seketika warga pun berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Walau berlangsung singkat, gempa dangkal ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang dialami warga Ploso Pacitan, gempa membuat 2 rumah warga rusak parah, atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Gempa juga membuat perabotan dapur hancur. Bekas dapur semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, banci. Berjarak 160 km gempa Pacitan terasa hingga ke kota Blitar, Jawa Timur. Beberapa bangunan pun rusak, seperti yang terlihat di Jalan Mastrip. Atap bangunan roboh hingga menimpa sebuah kafe di sebelahnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Pasca gempa, warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan. Warga mengaku siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Dari Pacitan dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, bencana tanah longsor melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibat bencana tersebut, lebih dari 100 rumah warga rusak dan sebuah bangunan sekolah ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan satu hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya posko kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyis melaporkan.